Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat malam ya untuk rekan-rekan guru sekalian. Pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru ya terkait P3K di tahun 2022, yang mana di sini ada kabar gembira ya untuk pelamar P3 di tahun 2023 jelang tanggal 2 sampai 3 Februari 2023 ya. Kenapa? Karena di tanggal 2 sampai 3 Februari 2023 sesuai dengan rilis jadwal dari Panselnas, kecuali jika ada perubahan, itu akan ada pengumuman ya untuk V1, V2, V3 dan P4 terkait kelulusan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pelamar P3 itu sebenarnya punya kans ya 100% lolos ASN di tahun 2023, yang mana apabila skema terbaru P3 ini aman ya, P2 dan P3 itu sebenarnya Bapak Ibu ya sangat beruntung. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja to the point ya. Kira-kira apa isi berita kita pada hari ini? Di sini Bapak Ibu perlu memahami bahwa jelang tanggal 2 sampai 3 Februari 2023 pelamar P3 ya, ini admin khususkan untuk pelamar prioritas 3 ya, itu punya potensi 100% lolos ASN mengisi formasi dengan menggunakan skema ini ya. Mudah-mudahan saja sesuai dengan fakta yang ada di lapangan Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, di sini yang pertama yang kita bahas di sini Bapak Ibu adalah di sini. Di sini dikatakan pelamar P3 itu mendapatkan hasil observasi yang bagus ya. Jadi sasaran atau target dari pelamar P3 itu bagaimana hasil observasi yang dilakukan oleh pengawas, kepala sekolah dan dinas pendidikan, guru senior itu bisa mendapatkan hasil observasi yang bagus, minimal bagus dulu Bapak Ibu ya. Dan apabila misalkan P3 itu juga di sekolah induknya terdapat formasi linear dengan ijazahnya, tentunya itu bisa menjadi salah satu pertimbangan ya bagi pelamar P3 yang memang mendapatkan hasil observasi yang bagus atau anggaplah urutan peringkat terbaik untuk lolos menjadi ASN P3K. Apalagi misalnya kalau dia yang tertinggi di instansinya Bapak Ibu ya, atau di sekolah induknya, dan memang P2 tidak bersaing langsung dengan P3 di sekolah atau di instansi tersebut. Nah, ini yang pertama ya. Jadi skema seperti ini, minimal itu P3 itu mendapatkan dulu hasil observasi yang memuaskan sih sebenarnya ya. Karena salah satu penentu lulusan itu adalah hasil observasi Bapak Ibu ya. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu ya, ada juga skema seperti ini. Yang kedua adalah pelamar P3 menjadi peringkat terbaik ya. Jadi Bapak Ibu perlu pahami bahwa untuk pengusulan penempatan bukan hanya P3 sebenarnya, tapi P2 juga ya. Untuk P2 dan P3 itu sebenarnya untuk pengusulan penempatan itu berdasarkan peringkat terbaik ya, hasil observasi. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mendapatkan, anggaplah menjadi peringkat terbaik dalam observasi di instansi Bapak Ibu, meski di sekolah induk Bapak Ibu itu tidak tersedia formasi tetapi ada kebutuhan guru, itu bisa memungkinkan Bapak Ibu tetap diangkat menjadi ASN melalui perpindahan formasi. Jadi formasi itu relatif Bapak Ibu ya, bisa berpindah tergantung dari siapa yang menjadi pemenangnya, baik itu P2 ataupun pelamar prioritas 3, seperti itu ya. Itu yang sepertinya harus Bapak Ibu pahami dan cermati. Ini yang kedua. Kemudian berikutnya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, seperti ini tampilannya ya. Yang ketiga, dalam instansi pelamar P2 itu jauh lebih sedikit, karena kita wanti-wanti bahwa P2 itu memang lebih diprioritaskan ketimbang P3. Jadi apabila misalkan dalam instansi itu pelamar P2 itu jauh lebih sedikit atau bahkan tidak ada atau berbeda mapel, itu secara otomatis sangat menguntungkan pelamar prioritas 3 Bapak Ibu ya. Itu sangat menguntungkan pelamar prioritas 3. Kenapa kami katakan menguntungkan pelamar prioritas 3? Karena tentunya itu tidak akan istilahnya tidak akan bersaing secara langsung. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati, tidak bersaing secara langsung dengan P2. Nah, kemudian kita lanjut lagi di sini
dalam instansi formasi untuk P2 dan P3 itu lebih banyak dari pelamar dan linier serta tidak masuk dalam mapel gemuk. Ya, ini tentunya menjadi salah satu faktor penentu kelulusan bagi V2 dan P3 ya. Apabila misalkan dari hasil observasi rata-rata memang mendapatkan nilai yang bagus dari hasil observasinya, kebetulan memang formasi yang ada di instansi itu memang lebih banyak ya, lebih banyak ketimbang guru yang diobservasi. Ini tentunya akan membukakan sebesar-besarnya untuk seluruh P2 dan P3 untuk mengisi formasi, asalkan formasi yang ada dan tersedia itu linier Bapak Ibu ya, serta tidak masuk dalam mapel gemuk untuk pelamar V2 dan V3. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, kemudian di sini ada tambahan informasi juga Bapak Ibu ya. Ada tambahan informasi bahwasanya di tanggal ini resmi ya. Ini berdasarkan informasi dari Panselnas ya, bahwasanya untuk pengumuman hasil seleksi untuk P1, kemudian P2, P3 dan pelamar umum itu diupayakan dilaksanakan di tanggal 2 sampai 3 Februari 2023. Kecuali kalau misalkan ada perubahan Bapak Ibu ya, ada perubahan jadwal atau ada kemunduran ya, kami tidak tahu. Yang jelasnya ini kita berdasarkan pengumuman resmi dari Panselnas yang pernah diposting di halaman guru PPPK kemendikbud.co.id. Nah, setelah pengumuman hasil seleksi nantinya Bapak Ibu ya, itu akan ada kesempatan untuk sanggah bagi pelamar yang tidak puas dari hasil pengumuman hasil seleksi baik itu P1, P2, P3 dan pelamar umum. Nah, setelah itu dijawab sanggah di tanggal 7 dan 13 Februari 2023. Setelah itu nantinya akan ada pengumuman kelulusan pasca sanggah. Nah, pengumuman kelulusan pasca sanggah itu direncanakan di tanggal 20 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023 Bapak Ibu ya. Jadi ini sudah final, sudah tidak bisa lagi disanggah kalau sudah ada pengumuman kelulusan pasca sanggah. Itu sudah masuk dalam pengumuman final Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, jadi siap-siap saja bagi V1, V2, P3 dan P4. Kemudian di sini P3 100% aman. Jadi sebenarnya kalau kita menarik ke belakang, kita simpulkan dari pembahasan kita di sini sebenarnya ada 3 penyebab P3 lolos ASN Bapak Ibu ya, meski bersaing dengan P2 di P3K Guru 2022. Jadi ini ada 3 penyebabnya P3 lolos ASN. Yang pertama itu adalah P3 sekolah induk menjadi pemenang kedua, sedangkan P2 menjadi pemenang ke-1, tetapi sekolah induk P2 itu kelebihan guru. Nah, itu betul sekali ya. Nah, ini sudah pernah dibahas oleh Bapak Andika ya. Nah, jadi berlaku yang namanya pemenang kedua Bapak Ibu ya. Kemudian formasi untuk observasi itu berlebih dan pelamar P2 berjumlah sedikit. Artinya formasinya itu banyak. Formasi untuk V2 dan P3 itu banyak, sedangkan pelamar P2 jumlahnya sudah semakin sedikit. Ini memberikan kans bagi P2 untuk lolos ASN. Kemudian yang ketiga sekaligus yang terakhir, formasi P2 dan P3 berbeda sesuai dengan linearitas ijazah. Contoh P2 guru PAI dan P3 guru kelas SD berarti tidak saling mempengaruhi. Jadi seperti itu ya. Jadi terkadang ada P2 dan P3 dalam satu instansi tapi tidak bersaing. Kenapa? Karena P2 anggaplah guru PAI, sedangkan P3 melamar guru kelas SD. Berarti itu kan tidak saling bersaing, Bab. Itu tidak saling bersaing, berarti itu tidak saling mempengaruhi posisi masing-masing, dan tentunya menguntungkan P3 tentunya Bapak Ibu ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.